never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Mantan pebalap dan pemilik salah satu tim paling stabil dan sukses di MotoGP, Lucio Cecchinello, adalah salah satu orang yang paling berpengetahuan di pada kejuaraan dunia, serta pria sejati yang selalu bersedia memberikan sudut pandangnya. Pada saat musim di mana pasar pembalap papan atas sedang meledak, Cecchinello dengan Johan Zarco terikat kontrak untuk tahun 2025 dan dengan sepeda motor kedua yang dikelola di level sportif oleh Honda, tetap tenang dan santai, memperhatikan strategi pembalapnya. Saingan. Manuver besar pertama adalah penandatanganan Marc Marquez untuk Ducati, dengan mengorbankan Jorge Martin, Enea Bastianini dan, sebagian, Marco Bezzecchi. Saya tidak terlalu terkejut, yang jelas Jorge pantas pergi ke Ducati. Tapi di sisi lain kita harus memahami bahwa kita berbicara tentang pabrikan yang harus menjual sepeda motor untuk bisa membiayai tim MotoGP-nya. Jika Anda memiliki pembalap dengan profil Marc Marquez yang tak terbantahkan, yang sangat terkenal di semua pasar, terutama di Asia, menawarkan potensi komersial yang lebih besar kepada Anda, jelas Lucio. Jadi sama sekali tidak mengejutkan saya jika Ducati memilih pebalap yang merupakan juara dunia 8 kali. Tentunya memikirkan masa depan, karena usianya, jika Ducati terus memiliki motor paling kompetitif di grid, mungkin dalam beberapa tahun, Jorge dan merek asal Italia itu akan bertemu lagi, nilai dia. Eksekutif Italia tersebut yakin bahwa kepentingan komersial memiliki bobot penting dibandingkan mobil sport dalam manuver ini. Saya pikir membuat keputusan untuk bertaruh pada Marquez pasti sangat sulit, tetapi pemiliknya, Direktur Ducati Claudio Domenicali, pasti sudah membuat perhitungannya sendiri. Selama bertahun-tahun, Cecchinello telah berbagi merek dengan Marquez, yang dia kenal baik dan tahu nilainya. Saya yakin Ducati sangat kecewa kehilangan 3 pebalap muda dan bertalenta, tapi saya tegaskan bahwa yang berkuasa di sana bukanlah gigi dal-nya, melainkan Domenicali. Tandasnya. Dan Domenicali melihat pasar di Eropa sedang dalam kesulitan, penjualan Ducati di Italia menurun tahun ini. Dan direktur pabrik harus menjual sepeda motor untuk menutupi biaya proyek olahraga. Sementara itu, Jack Miller tampil pertama kali setelah kehilangan pekerjaannya di KTM untuk musim berikutnya dan pebalap Australia itu tidak menyembunyikan keterkejutan dan kemarahannya karena dipecat. Jack Miller meninggalkan Mugello pada awal Juni mengetahui bahwa sepedanya untuk Pedro Acosta pada tahun 2025, dan di tengah rumor penandatanganan Enea Bastianini untuk KTM Tech3. Tetapi dengan janji bahwa dia akan tetap berada di keluarga Oranye. Namun, rumah Matti Goven secara resmi menutup jajaran pebalapnya untuk tahun 2025 dengan menutup penandatanganan Maverick Vinales, dan meninggalkan pembalap Australia itu tanpa pekerjaan, yang kini merasa dikhianati, tetapi ingin tetap aktif di grid MotoGP beberapa tahun lagi. Miller selalu terikat dengan kontrak 1 musim, sampai KTM menawarinya stabilitas 2 tahun yang berakhir pada akhir tahun. Pria asal Australia ini bermimpi untuk berkarir di pabrik jeruk, namun ia dihadapkan pada kenyataan bahwa ia ditinggalkan di jalanan dan baru mengetahuinya pada menit-menit terakhir. Bosan terus-menerus mengganti kotak, pemain Australia itu membenarkan dirinya sendiri. Saya sudah menunjukkan cukup banyak, tapi tentu saja kami masih memiliki 13 balapan tersisa tahun ini dan saya akan mengejarnya. Tentu saja saya tidak bisa mengatakan bahwa saya puas atau gembira dengan apa yang telah terjadi. Bukan apa yang ingin saya lakukan. Saya orang pertama yang lebih kecewa dari siapapun, akunnya Kamis ini menjelang Grand Prix Belanda. Tapi kami punya pilihan, itu hal yang baik bagi kami, dan ini tentang mempertimbangkan dan memahami apa yang terbaik bagi saya ke depannya. Saya masih berpikir jika karir saya berakhir besok, saya akan melakukan lebih dari yang dapat saya bayangkan.
Marc Marquez merayakan keberhasilannya menyelesaikan rencana yang ia buat di awal tahun dengan sempurna dan hal itu akan membawanya mengenakan seragam merah Ducati tahun depan. Saya sedang mencari motor terbaik di tim terbaik, siapapun yang tidak ada di tim saya posisinya adalah karena dia belum terpilih. Hari Minggu setelah acara MotoGP terakhir, di Mugello, adalah ketika Marc Marquez mengetahui bahwa Ducati telah memilih dia, bukan Jorge Martin, untuk menemani Pecco Bagnaia dalam struktur resmi merek Borgo Panigale selama 2 tahun ke depan. Adalah Gigi Dall'Igna, Direktur Umum pabrikan, yang muncul di karavannya dan menegaskan bahwa rencana yang telah dia bicarakan selama berbulan-bulan ini ternyata persis seperti yang dia proyeksikan di kepalanya. Pembalap Spanyol, dengan 6 gelar MotoGP yang menyertainya, berhasil menang atas Martin dalam duel yang mereka lakukan di Desmosedici GP25 itu. Meskipun belum berhasil memenangkan perlombaan apapun, Marquez, yang berada di peringkat ketiga klasemen keseluruhan, mengalahkan pemain asal Madrid itu, pemimpin klasemen poin, dengan 36 poin lebih banyak darinya, dan menjadi runner-up saat ini. Rencananya sudah selesai, ini rencananya. Ini adalah tahun rekonstruksi, untuk mendapatkan kepercayaan diri kembali. Pada tahun 2025, Anda berada di tim pabrikan dan tujuannya adalah untuk memperjuangkan gelar, kata pria Katalan itu, yang dimintanya. Dia secara langsung jika masalah komersial, fakta bahwa dia memiliki dampak yang lebih besar daripada lawannya, bisa saja mempengaruhi keputusan tersebut, bahkan lebih dari aspek olahraga semata. Anda harus bertanya kepada orang-orang di Ducati, yang membuat keputusan untuk memilih saya, apakah fakta bahwa saya menjual lebih banyak mempengaruhinya atau tidak. Saya berbicara dengan Gigi setelah balapan Mugello, di motorhome saya, dan di sanalah saya, katanya, bahwa mengingat performa saya di GP23, Ducati memilih saya, kata pebalap Gresini Racing yang mengapresiasi keberanian pabrikan Bologna tersebut, dengan mengesampingkan pebalap yang sejauh musim ini terbukti menjadi yang tercepat. Sementara itu, Jorge Martin meyakinkan bahwa dia akan menjadi profesional hingga akhir musim sebagai pebalap Ducati. Tetapi dia memahami bahwa mereka tidak menginginkannya di sini dan bahwa dia akan lebih bahagia di tahun 2025 bersama Aprilia. Jorge Martin tiba di Grand Prix Italia pada 30 Mei dikonfirmasi sebagai pebalap tim resmi Ducati 2025 dan meninggalkan Mugello sebagai pebalap Aprilia. Sebuah perubahan nyata yang Kamis ini, menjelang Grand Prix Belanda, dia mencoba untuk menjelaskan. Pemimpin kejuaraan dunia dengan keunggulan 18 poin dari Pecco Bagnaia. Kedua, dengan 2 kemenangan pada hari Minggu dan 3 kemenangan pada hari Sabtu di sprint. Setelah Mugello, Martin ingin kembali fokus pada balapan, dengan masa depan yang sudah terjamin. Saya sangat fokus, dengan pikiran jernih.